komunitas. Ketika saudara ada orang jahat pada saudara, jangan cepat marah begitu ya. Belajar untuk memiliki roh pengampunan seperti seorang hamba yang mengampuni. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan iri hati kepada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Mungkin dalam komunitas saudara atau dalam pelayanan saudara ada teman-teman kita yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Jangan iri, jangan iri. Berkati supaya dia memberkati komunitas yang dia pimpin. Jangan pernah iri hati, saudara. Jangan pernah marah kepada orang yang berbuat jahat. Yang kedua tadi adalah hati seorang hamba. Next, yang ketiga. Memiliki yang penuh kasih. 1 Samuel 34 ayat 5-6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Next. Kemudian kita loncat ke ayat 11 ya. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab orang yang diurapi itu. Daud punya banyak kesempatan gitu. Dia itu sudah diurapi sebagai raja oleh Samuel gitu ya. Posisi jabatan raja itu ya Daud yang terima, yang memerintah, tetapi pada waktu itu masih Saul gitu. Dan Saul dengan rasa hatinya mengejar Daud gitu ya, hendak membunuh dia kemanapun Daud ada, dia mengerahkan, dia kejar mau membunuh Daud gitu. Tetapi ada banyak kesempatan Tuhan meluputkan itu. Bahkan Daud punya untuk sebaliknya, untuk dia bisa membunuh Saul gitu ya. Di firman Tuhan ini salah satunya. Pada waktu itu Daud bersembunyi dengan para tentaranya di sebuah gua, dan pada waktu Saul mengejar Daud, Saul waktu itu sakit perut ya, sakit perut gitu ya, terus hendak buang hajat gitu ya. Dan pada waktu itu sebetulnya Daud bisa saja dengan mudah membunuh Saul dan jabatan raja itu akan dia pegang waktu itu. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Daud tidak melakukan itu. Dia cuman memotong punca jubah Saul. Ujungnya bajunya Saul itu loh, saudara. Cuman itu tok yang dipegang, yang dipotong. Kalau tadi Pak Yusuf nganter beliin kain istrinya 3,5 meter, paling yang dipotong cuman 10 cm gitu ya, 10-20 cm tok, sedikit gitu ya. Nah, cuman itu aja gitu ya, yang dipotong oleh Daud, bukan nyawanya Saul yang dia ambil. Kenapa? Karena Daud masih menghormati, penuh kasih. Dia memiliki kasih kepada orang yang diurapi Tuhan. Oh, meskipun Roh Kudus sudah meninggalkan Saul, tetapi Daud itu tetap hormat, tetap kasih kepada Saul. Dia katakan bahwa aku tidak akan melukai hamba Allah. Dia katakan bahwa Saul itu hamba Allah. Aku tidak akan melukai. Biar kalau jabatan itu ada, biar Tuhan sendiri, waktunya Tuhan sendiri yang mengangkat dia menjadi raja. Jadi dengan penuh kasih,
Daud kan nyawa Saul. Iya, Daud nggak dendam ya, Iya. kepada Saul ya, Iya. meskipun berkali-kali dibunuh. Karena firman Tuhan dalam Roma 12 ayat pasal 12 ayat 14 dan 17 katakan demikian, berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan jangan mengutuk, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ketika kita disakiti, ketika kita ditekan, kadang-kadang ketika kita difitnah, kadang-kadang kita dikata-kata hal yang enggak baik, gitu ya. Belajar untuk mengampuni. Bahkan firman Tuhan katakan, belajar untuk memberkati orang yang menganiaya kamu. Jadi Tuhan itu mengajarkan pada setiap kita, jangan ada dendam di dalam kehidupan kita. Mungkin pemimpin atau mungkin sahabat kita, atau mungkin teman-teman kita yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang membuat hati kita luka, atau kadang-kadang membuat hati kita bengkel marah, atau kadang-kadang istri atau suami ada dalam rumah tangga kita. Jadi jangan ada dendam, jangan balas kejahatan dengan jangan balas caci maki dengan caci maki. Seperti Yesus pada waktu di atas kayu salib. Tuhan, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Justru Yesus berdoa bagi orang-orang yang menganiaya dia. Yesus memberkati orang-orang yang menganiaya. Stefanus juga ketika dia dirajam batu, Stefanus katakan, jangan timpahkan kesalahan itu pada mereka Tuhan. Ampuni mereka. Kata-kata berkat, kata-kata yang selalu memberikan berkat bagi musuhnya, kadang-kadang memberkati orang-orang yang menyakiti dia, kadang-kadang memberkati orang-orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk tidak dendam kepada orang yang bersalah pada kita. 1:9 dikatakan, ayat terakhir Bapak Ibu, dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi ketika kita memberkati orang yang bersalah kepada kita, maka kita sendiri yang akan diberkati Tuhan. Kita sendiri yang akan ditolong Tuhan. Kita sendiri yang akan Tuhan pakai kita. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini, ada 3 hal yang Daud lakukan sehingga dia hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, memiliki hati seorang hamba. Yang kedua, belajar untuk memiliki hati yang mengasihi, ya, penuh kasih. Yang pertama, memiliki hati yang menyembah Tuhan. Biarlah setiap kita dipakai Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin di dalam komunitas kita. Belajarlah kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Bukan seperti Saul yang menyenangkan dirinya sendiri. Pokoknya aku senang, pokoknya aku yang memimpin. Pokoknya ada kesempatan memimpin. Salah. Belajar untuk memiliki hati yang seperti seorang hamba. Belajar untuk selalu terkoneksi kepada Tuhan. Apapun tantangan kehidupan kita, apapun persoalan yang kita hadapi, belajar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena justru dekat dengan Tuhan, kita akan memperoleh ketenangan. Ya, mari kita mengaplikasikannya gitu ya, apa hati seorang hati yang berkenan kepadanya ini dalam kehidupan, khususnya suami istri ya, karena kita ada di moment of unity, khususnya hubungan antara suami istri pada saat kita dekat menyembah Tuhan, memiliki hati hamba dan
hati yang mengasihi. Pada saat itu kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dalam perjalanan kita sebagai suami istri, pasti tidak mulus ya, pasti ada tidak cocoknya, ada beda prinsipnya, mungkin ada hal yang menjengkelkan, bukan mungkin, pasti ya, pasti ada hal yang menjengkelkan, ada yang membuat kita marah kepada pasangan kita gitu ya. Mari kita ingat gitu ya, kita ingat bahwa kita biarlah kita setiap kita punya hati yang berkenan, memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Kita mengasihi, kita mengampuni gitu ya, sampai perjalanan kita berakhir. Ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum saya serahkan kembali kepada host. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sederhana ini. Kami mau belajar untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang taat kepada firman Tuhan, pemimpin yang dengar-dengaran akan Tuhan, pemimpin yang selalu dekat dengan Tuhan, pemimpin yang memiliki pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, pemimpin yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada Tuhan, pemimpin yang selalu tidak memiliki rasa sakit hati ketika otoritas yang di atas ada kesalahan atau ada perbuatan yang kurang menyenangkan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Kami mau belajar untuk memberkati orang-orang yang bersalah pada kami. Karena pembalasan itu haknya dari Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin.